Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah amma ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum Islam dan ruang lingkupnya. Dalam pembahasan ini kita akan mengenal hukum Islam dan ruang lingkup hukum Islam itu sendiri. Yang perlu kita pahami adalah yang pertama, pengertian daripada hukum Islam. Hukum Islam itu adalah hukum yang mana bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Hukum yang bersumber daripada agama Islam itu sendiri. Ini yang kemudian membedakan dengan hukum-hukum yang umum, ya, hukum konvensional yang mereka bersumber kepada nilai-nilai yang ada di dalam lokal saat itu, atau di lokal hukum itu ada, di wilayah hukum itu ada. Kalau dia di Indonesia, ya hukum itu akan bersumber dengan Pancasila, ya, kemudian adat istiadat dan yang lainnya. Tetapi hukum Islam, dia adalah hukum yang bersumber kepada Islam itu sendiri. Yang sumber daripada Islam itu adalah Al-Quran, Sunnah, ya, ijma', ya, qiyas. Ya. Nah, dalam hukum Islam, ya, kita harus mengenal juga istilah-istilah daripada hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam bisa diistilahkan dengan kata al-hukmu atau hukum. Ya. Kemudian ada istilah syariat, ada istilah fikih. Nah, ini yang kemudian sering seseorang itu memahami tiga konsep ini kesulitan gitu. Ya. Nanti akan kita bahas hal itu. Nah, jika kita berbicara tentang hukum, maka secara sederhana kita akan berpikir bahwa hukum itu adalah aturan-aturan, peraturan-peraturan, seperangkat norma yang kemudian mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, ya. Baik itu peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh, ya, dan berkembang dalam masyarakat, maupun peraturan atau norma itu yang dibuat dengan cara tertentu tertulis seperti hukum adat, ya. Mungkin juga berupa hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan seperti hukum di barat, ya. Nah, jadi pasti manusia itu atau kita semua berpikir bahwa hukum itu adalah seperangkat aturan, seperangkat norma, ya, yang baik itu tertulis maupun tidak tertulis, yang kemudian itu menjadi sebuah fakta di masyarakat gitu, ya. Nah, maka hukum yang secara umum atau barat, ya, itu melalui asas konkordansi, ya. Karena sejak pertengahan abad ke-19 itu berlaku di Indonesia, ya. Yang mana hukum itu sengaja dibuat oleh seseorang untuk mengatur kepentingan manusia sendiri dalam masyarakat tertentu, ya. Maka dalam konsep perundang-undangan barat, ya, hubungan manusia dengan manusia lain, ya, dan benda dalam masyarakat. Nah, itu dalam konsep barat, itu yang disebut dengan hukum.
Jadi hukum itu ya hubungan manusia dengan manusia atau dengan benda-benda yang ada di dalam kehidupan masyarakat itu. Nah, tapi konsepsi Islam ya kerangka dasarnya itu adalah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia ya, bahkan manusia dengan benda dalam sebuah masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya ya. Karena manusia itu hidup dalam masyarakat ya, itu yang dia itu mempunyai hubungan dengan yang lain. Ya, contoh hubungan dengan Tuhan, bahkan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lainnya, bahkan manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitarnya. Itu dalam hukum Islam. Jadi sebenarnya hukum Islam itu lebih komprehensif gitu ya, lebih luas ya dan lebih kompleks, holistik gitu. Ya. Ini tanpa menegasikan yang lain, tetapi saya ingin menyampaikan bahwa hukum Islam itu sangat komprehensif sekali. Nah, maka interaksi manusia dalam berbagai hubungan tersebut ya yang kemudian menjadi perangkat tingkah laku ya. Maka di dalam bahasa Arab itu yang disebut dengan al-hukmu jamaknya al-ahkam. Ya, yang disebut dengan hukum. Ya. Nah, maka secara bahasa hukum itu artinya adalah norma ya atau kaidah, yakni ukuran, tolak ukur, ya, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda itu sendiri. Nah, maka hubungan antara perkataan hukum dalam bahasa Indonesia tersebut ya dengan hukum dalam pengertian norma dalam bahasa Arab memang sangat erat sekali. Ya. Sebab setiap peraturan apapun macam dan sumbernya mengandung norma atau kaidah sebagai esensinya. Nah, jadi itulah gambaran hukum ya. Jadi, norma, kaidah, aturan ya itu. Nah, oleh sebab itu dalam hukum Islam kaidah itu disebut dengan hukum. Itulah sebabnya maka dalam perkataan sehari-hari orang berbicara tentang hukum suatu benda atau perbuatan. Yang dimaksud seperti telah disebutkan ya dalam beberapa pembahasan di atas itu menjadi patokan, tolak ukur, ukuran dan kaidah mengenai perbuatan atau benda itu sendiri. Jadi maka kalau di dalam peradilan ya di dalam peradilan itu perbuatan manusia selalu diukur dengan hukum. Ya, hukum itu kemudian disimpulkan dengan undang-undang, peraturan presiden, pemerintah dan yang lainnya. Ya, jadi seperti itu. Nah, dalam sistem hukum Islam ada 5 hukum atau kaidah yang dipergunakan kemudian sebagai patokan mengukur perbuatan manusia. Baik itu dalam bidang ibadah ataupun dalam bidang muamalah. Jadi ada 5 atau yang disebut dengan al-ahkamul khamsah itu yang disebut dengan 5 hukum ya atau hukum 5. Yang pertama adalah mubah atau jaiz boleh ya. Ini sering disebut dengan kebolehan. Itu yang disebut dengan mubah. Yang kedua adalah sunnah mustahab atau anjuran. Kemudian makruh ya. Makruh itu ya anjuran ditinggalkan. Kemudian wajib harus dilakukan, haram harus ditinggalkan. Nah, itu ahkamul khamsah atau untuk mengukur perbuatan manusia itu ada 5 hal itu. Gitu. Nah, itu yang kemudian disebut sebagai hukum taklifi gitu ya. Hukum taklifi itu artinya adalah norma ya kaidah hukum Islam yang mungkin mengandung kewenangan ya
bagi manusia untuk memilih, ya, apakah dia mau melakukan atau tidak melakukan. Ya. Nah, yang disebut boleh berarti dia mengambil hukum boleh, ya. Kemudian yang sunnah dia mengambil hukum sunnah, yang haram dia mengambil hukum haram, ya, dan selanjutnya, ya. Maka manusia akan melihat itu. Kalau satu perbuatan itu dilarang, maka perbuatan itu akan merugikan, maka kemudian seorang yang mukallaf dia akan meninggalkan hal itu, maka itu menjadi haram. Kalau itu sangat bermanfaat dan kalau tidak dilakukan itu akan menyebabkan sebuah masalah, maka itu menjadi wajib. Nah itu, ya. Kalau itu sebagai sebuah anjuran, karena itu memiliki manfaat, tapi kalau ditinggalkan tidak memiliki mudarat besar, maka itu kemudian menjadi sunnah. Dan selanjutnya, jadi manusia itu kemudian memilih, itu yang disebut dengan taklif atau hukum taklifi, hukum mukallaf, begitu. Nah, maka ada hukum yang lain yang selain hukum taklifi sebagai sebuah hukum dalam rangka untuk melakukan pilihan manusia sebagai makhluk yang berakal, gitu ya. Ada hukum yang disebut dengan hukum wadai, gitu. Yang mana hukum wadai itu adalah hukum yang mengandung sebab akibat, ya, mengandung sebab, syarat, dan halangan terjadinya sebuah hukum dan hubungan hukum itu sendiri. Ya, ada 3 kandungan dalam hukum wadai. Yang pertama itu sebab, yang kedua syarat, dan yang ketiga itu halangan atau mani'. Ya. Sebab itu menurut rumusnya adalah suatu yang tampak yang dijadikan tanda adanya hukum. Jadi sebab itu, hukum itu terjadi karena ada sebuah sebab. Misalnya kematian menjadi sebab adanya hukum kewarisan, ya. Jadi hukum kewarisan itu karena adanya kematian itu sebagai sebab, gitu ya. Gitu. Kemudian akad nikah menjadi sebab halalnya hubungan suami istri. Hubungan suami istri itu haram. Hubungan seksual laki perempuan itu haram. Tapi karena sudah ada pernikahan sebagai sebab, maka kemudian menjadi halal. Nah, karena rumusan demikian itu, banyak ahli yang menyamakan sebab dengan ilat, yaitu keadaan yang dapat mempengaruhi ada dan tidaknya suatu hukum. Ya, ini. Jadi itu yang pertama tentang sebab. Itu hukum wadai, hukum yang dilihat dari sebab akibat, gitu. Kalau hukum taklifi itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian itu menyebabkan itu boleh tidak dan segala macamnya. Nah, yang kedua syarat adalah suatu yang kemudian kepadanya bergantung suatu hukum. Ya, misalnya syarat wajib mengeluarkan zakat itu adalah telah memenuhi nisab. Nah, itu kemudian syarat. Dia bukan sebab, tapi itu syarat. Jadi syarat zakat itu harus memenuhi nisab. Maka kalau dia tidak memenuhi nisab, maka itu belum kemudian menjadi wajib daripada zakat itu. Ya, kemudian berwudu itu syarat daripada untuk sholat. Ya, karena bersuci itu adalah miftah atau kunci daripada sholat itu sendiri. Nah, halangan atau mani itu adalah suatu yang menghalangi adanya hukum itu. Ya, contohnya membunuh. Ya, itu menghalangi hukum warisan. Jadi kalau ada seorang anak yang ingin mendapatkan warisan orang tuanya, dan orang tuanya dibunuh. Ya, karena meninggal itu menjadi sebab daripada kewarisan. Tapi ketika dibunuh, maka kemudian membunuh itu adalah menjadi mani penghalang daripada waris itu sendiri. Jadi si pembunuh tidak mendapatkan warisan. Atau kegilaan merupakan halangan bagi orang yang
tidak melakukan. Makanya orang gila itu menghalangi hukum seseorang. Jadi dia tidak harus sholat, dia tidak harus zakat. Bahkan dalam sebuah hukum pidana dia tidak dikenai hukuman karena dia gila gitu. Maka itu menjadi manik. Ya, nah itu. Ini yang harus kita pahami tentang hukum. Nah, istilah yang kedua adalah syariat. Apa itu syariat? Syariat itu dalam bahasa Arab artinya adalah sumber air atau jalan menuju air. Ya, jadi orang Arab itu mengartikannya jalan menuju tempat perairan. Jalan yang harus diikuti. Makanya kalau kita bicara syariat itu ya harus diikuti seperti kita harus mengikuti jalan air itu. Nah, artinya barang siapa yang mengikuti syariah, ia akan mengalir dan bersih jiwanya. Jadi yang siapa yang mengikuti syariat Islam, maka dia akan mengikuti jalan kebenaran. Gitu. Ya, syariat. Artinya syariat itu adalah norma hukum dasar yang dia itu lahir dari agama itu sendiri dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu yang disebut dengan syariat. Sholat itu syariah, zakat itu syariah, ya itu. Nah, itu yang disebut dengan syariat. Jadi dasar-dasar hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul yang wajib diikuti oleh orang Islam. Ya, berdasarkan iman, baik itu akhlak, ya, baik itu muamalah, ya, itu yang disebut dengan syariat atau ibadah. Ya. Nah, kemudian dalam perkembangannya itu orang itu kemudian kadang menyempitkan daripada kata syariah itu sendiri gitu. Ya, kadang menyempitkan daripada kata syariah itu sendiri. Hal-hal yang sebenarnya bukan syariat kemudian diistilahkan dengan kata syariah. Ya, yang sebenarnya itu bukan, bisa jadi dia bukan syariah gitu. Ya, mungkin dia masuk dalam wilayah fikih gitu. Maka kemudian lahirlah apa yang disebut dengan fikih. Ya, ilmu yang mempelajari atau memahami syariat dengan memusatkan perhatiannya pada perbuatan hukum manusia mukallaf. Ya, manusia yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam karena dia telah dewasa dan berakal. Maka ahli fikih disebut fuqaha. Jadi fikih itu lebih kepada rasionalitas. Maka wilayahnya adalah ijtihad. Jadi untuk memahami syariat, kalau syariat tidak ada bedanya satu dengan yang lain itu. Mazhab satu dan yang lain. Gitu. Tapi ketika sudah bicara fikih, karena dia memahami syariat itu, maka kemudian dalam fikih banyak terjadi perbedaan. Gitu. Ya. Dan dalam fikih itu banyak terjadi perbedaan. Dan terjadilah mazhab-mazhab gitu. Ya. Maka terjadilah mazhab-mazhab itu. Ya. Nah ini. Jadi kalau dalam mazhab-mazhab itu kita mengenal ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali, ya, Hanafi, Maliki. Karena itu adalah wilayahnya fikih, ya. Makanya banyak perbedaan gitu. Maka dalam bahasa Arab fikih itu diarti sebuah pemahaman itu. Ya, kalau istilahnya kullu ra'sin ra'yun itu. Setiap kepala pasti ada pendapatnya gitu. Nah, itu definisi yang terkait tentang hukum Islam, syariah, dan fikih. Dan sekarang berkembang dengan menjadi namanya konun. Ya, konun itu undang-undang. Ya, itu undang-undang. Ya. Itu analah aturan-aturan, norma-norma fikih yang kemudian dikonklusikan, dikodifikasikan menjadi sebuah undang-undang. Kalau kita di Indonesia mengenal ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, kemudian Undang-Undang tentang wakaf, Undang-Undang tentang ekonomi syariah, ya kemudian ya bahkan
kompilasi hukum Islam ya KHI gitu ya. Nah ini. Nah, ada beberapa perbedaan ya menurut ahli hukum gitu ya. Jadi antara hukum Islam ya, kemudian dengan fikih, ya, syariat dan fikih. Syariat itu terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, maka kalau kita bicara tentang syariat, yang dimaksud adalah wahyu Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Ya, kalau fikih terdapat dalam kitab-kitab fikih. Ya, jadi untuk memahami Al-Quran dan Sunnah itulah kemudian melahirkan namanya fikih, pemahaman-pemahaman itu. Maka Imam Syafi'i memahami begini, Imam Hambali memahami begini, Imam Maliki memahami begini. Itu namanya fikih. Nah, syariat bersifat fundamental dan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas karena ke dalamnya banyak ahli. Ya, dimasukkan juga kaidah dan akhlak atau akidah dan akhlak. Nah, fikih bersifat instrumental, maka dia beda-beda. Kalau syariat kan bersifat fundamental. Dan ruang lingkupnya terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia, yang biasanya disebut sebagai perbuatan hukum. Nah, itu fikih. Maka kalau kita menggunakan mazhab yang umum, fikih ya hanya membahas tentang perbuatan manusia. Akidah dan akhlak tidak masuk dalam fikih. Walaupun Imam Abu Hanifah menulis fikih akbar, ya, fikih akbar itu masuk dalam akidah gitu. Nah, syariat itu adalah ciptaan Allah ya, dan ketentuan Rasulullah SAW. Bahkan bersifatnya adalah eternal atau abadi. Tapi kalau fikih karya manusia yang tidak berlaku abadi dan dapat berubah dari masa ke masa, maka fatwa ijtihad itu akan berubah-ubah. Nah, kalau syariat itu hanya satu, sedangkan fikih mungkin lebih dari satu, seperti terlihat pada aliran-aliran hukum yang disebut mazhab-mazhab. Jadi kalau syariat itu satu, ya pembahasannya tentang satu, puasa tapi fikihnya banyak. Nah, terakhir syariat, ya, jadi kalau syariat itu hanya satu, sedangkan fikih itu lebih banyak karena mazhab-mazhabnya banyak pandangan. Terakhir, syariat itu menunjukkan kesatuan Islam. Kalau fikih menunjukkan keragamannya. Jadi keduanya itu saling berkelindan ya, saling berhubungan antara syariat dan fikih. Nah, ini hari ini kita bahas tentang istilah-istilah daripada hukum Islam, ya ruang lingkupnya, ya, bahwa hukum Islam itu sangat luas sekali, tidak hanya membahas tentang hubungan manusia dengan manusia, tapi hubungan manusia dengan Tuhan, dengan benda, dengan alam semesta, dan dengan yang lainnya. Hukum tadi ada hukum taklifi ya, yang dia itu disebut sebagai ahkamul khamsah, kemudian ada hukum wadai ya. Dan kemudian kita bahas tentang istilah daripada hukum Islam ya syariah, kemudian fikih ya, kemudian qanun ya hukum Islam dan yang lain. Nah, itu saja mungkin ya, yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.